Teman-teman masih ingat kan dengan kasus penganiayaan David yang dilakukan oleh Mario hanya karena persoalan perempuan dan malah merembet kemana-mana. Kasus tersebut membuka kasus baru yang besar, di mana ayah dari Mario selaku pejabat tinggi di Dirjen Pajak terbukti melakukan korupsi dan gratifikasi, sehingga harus mendekam di penjara. Kasus ini menjadi hangat diperbincangkan publik dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai sikap tegas Badan Perpajakan Indonesia dalam mengatasi kasus tersebut. Katanya anti korupsi, tapi kok orang dalamnya sendiri yang melakukan korupsi? Topik ini perlu banget untuk dibahas. Kenapa? Pertama, kasus ini menarik perhatian publik serta menggoyahkan kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak. Kedua, penting untuk mengetahui bagaimana Badan Perpajakan Indonesia menangani kasus ini secara tegas dan efektif. Sebelum lebih lanjut, kita bertanya-tanya, kenapa ya kasus korupsi di kalangan pejabat nggak pernah habis? Apa yang mendasari mereka melakukan korupsi? Yuk bahas melalui perspektif psikologi. Kita bahas dari perspektif teori psikoanalisa milik Sigmund Freud. Orang-orang yang melakukan korupsi ini sebenarnya tidak memiliki daya untuk mengatur atau mengontrol keinginan atau hasrat id-nya loh. Id itu merupakan salah satu struktur kepribadian yang berisi tentang dorongan atau hasrat terdalam manusia. Biasanya hal-hal negatif ada pada id. Id yang mendominasi seseorang akan semakin memicu tingkat kriminalitas pada orang tersebut. Selanjutnya ada faktor internal, yakni terkait dengan karakteristik pribadi individu tersebut yang kemudian memicu tindakan jahat seperti korupsi. Faktor internal ini dibagi lagi menjadi beberapa. Pertama, korupsi juga sudah menjadi budaya yang mendarah daging di kalangan pemerintah dan politik di Indonesia. Kedua, bebas dan tidak terikat aturan. Artinya, tujuan yang ada akan dicapai dengan proses ilegal sekalipun. Tujuannya ya satu, untuk memperkaya diri. Ketiga, korupsi terjadi karena rakusnya individu yang terkait, seperti ingin menguasai segala uang yang bisa diambil. Keempat, power. Kekayaan yang didapat bukan lain agar bisa menguasai orang lain dan jual beli jabatan. Lalu yang terakhir, konformitas. Nah, ini nih yang bikin korupsi susah dibasmi. Pelaku saling mendekatkan diri dan menciptakan keharmonisan dengan sindikat korupsi lainnya sehingga semakin meluas dan dinormalisasikan. Selanjutnya, faktor eksternal. Apa sih yang mendasari? Pertama, penerapan hukum terhadap pelaku korupsi di samping lamban juga tidak menimbulkan efek jera dan dianggap kasus biasa. Kedua, kesenjangan dalam sistem penggajian dan kesejahteraan. Lalu yang terakhir, masih melekatnya budaya feodal, dengan perilaku apatisme, primordialisme, dan nepotisme, yang mementingkan keluarga atau kroninya yang mendorong perbuatan korupsi. Kalau seperti ini, kira-kira gimana ya penindakan yang tepat untuk memberantas pelanggaran, khususnya korupsi di Badan Perpajakan Indonesia? Melalui kasus Rafael ini, diketahui bahwa transparansi dan akuntabilitas pemerintah masih cenderung kurang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pelaporan dan pemeriksaan kekayaan para pejabat negara. Negara perlu melakukan perbaikan atau penguatan mekanisme supaya pelaporan kekayaan para pejabat dapat dilakukan dengan tepat, transparan, dan terverifikasi benar. Kemudian dapat dilakukan peningkatan transparansi dalam penyidikan serta penanganan kasus korupsi. Lalu pemerintah perlu memaksimalkan peran lembaga KPK untuk melakukan penyidikan yang transparan dan terbuka supaya akuntabilitas dan kepercayaan publik dapat terbentuk. Rincian mengenai penyidikan dan temuannya harus disampaikan secara terbuka kepada rakyat melalui media massa. Dengan adanya proses penyelidikan yang terbuka secara rutin kepada media, maka penguatan pengawasan publik akan meningkat. Masyarakat akan terdorong secara aktif untuk mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi oleh para pejabat negara. Mekanisme pengaduan dan pelaporan harus mudah diakses dan perlindungan harus diberikan bagi para pelapor yang membawa informasi mengenai tindak pidana korupsi. Pelaku korupsi juga dapat diberikan sanksi yang tegas supaya dapat memberikan efek jera dan mendorong pejabat lain untuk jujur. Selanjutnya yang terakhir, penguatan superego. Dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai moral dan agama, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat luas, seperti perbuatan curang,
Penipuan dan mengambil sesuatu yang bukan milik kita adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak dibenarkan dalam agama apapun. Diharapkan dari lembaga pendidikan formal dan informal yang ada untuk turut membantu pemerintah dalam mensosialisasikan tentang tindak pidana korupsi dan bahayanya untuk bangsa dan negara. Salam anti korupsi.